Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Dan kami merencanakan vaksinasi dimulai jam 8 pagi, itu kurang lebih seperti itu. Akan kita berikan door prize kepada semua siswa yang melaksanakan vaksinasi. Pengadaan rapid test. Jadi ada ternyata rapid test untuk mendeteksi adanya kandungan pestisida dalam sayuran tersebut. Selamat pagi. Dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas PUPR Kota Bau-Bau menyiapkan ratusan paket hadiah bagi anak yang mengikuti vaksinasi di SD Negeri Wangkanapi pagi ini. Buah dan sayuran yang masuk ke Bau-Bau akan dirapid test. Inilah Warta Kipton selengkapnya Selasa 25 Januari 2022 bersama saya Rizka Harlina. Sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami sampaikan sekilas berita tentang perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 19 Januari 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.927 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 4.289.305 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 944 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 4.124.211 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 7 kasus sehingga total menjadi 144.227.000 korban jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Dinas PUPR Kota Bau-Bau menyiapkan ratusan paket hadiah bagi anak yang mengikuti vaksinasi di SD Negeri Wangkanapi yang akan digelar pagi ini. Selengkapnya, Afriansyah melaporkan. Dan kami merencanakan vaksinasi dimulai jam 8 pagi, itu kurang lebih seperti itu. Akan kita berikan door prize kepada semua siswa yang melaksanakan vaksinasi. Anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Bau-Bau mulai menjalani program vaksinasi COVID-19. Agar anak bersemangat mengikuti vaksinasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau menyiapkan ratusan paket hadiah bagi anak yang divaksin. Hadiah tersebut akan dibagikan kepada anak yang mengikuti vaksinasi di SD Negeri Wangkanapi. Kegiatan vaksinasinya akan dilaksanakan pada Selasa 25 Januari 2022. Kepala Dinas PUPR Bau-Bau Andi Hamzah mengungkapkan hadiah tersebut disiapkan sebagai bentuk inovasi pihaknya untuk mendorong anak agar bersemangat mengikuti vaksinasi. Apalagi kata Andi Hamzah, PLT Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse mengharapkan kepada semua organisasi perangkat daerah OPD berperan aktif dan melakukan inovasi supaya program vaksinasi anak di Bau-Bau bisa sukses. Nah, berkaitan dengan itu, Dinas PU berupaya untuk bisa menerjemahkan itu dan berharap agar vaksinasi di SD Wangkanapi ini bisa sukses. Dan kami merencanakan vaksinasi dimulai jam 8 pagi, itu kurang lebih seperti itu. Akan kita berikan door prize kepada semua siswa yang melaksanakan vaksinasi. Andi Hamzah mengatakan selain menyiapkan hadiah, pihaknya juga akan mengemas kegiatan vaksinasi di SDN Wangkanapi layaknya acara ulang tahun. Pihaknya pun akan menghadirkan badut dalam kegiatan vaksinasi tersebut agar anak-anak terhibur sehingga rasa takutnya hilang. Selain itu, di sela-sela acara vaksin nantinya akan digelar kuis berhadiah uang bagi anak yang bisa menjawab pertanyaan. Sebagai Kepala Dinas PU, mewakili pemerintah Kota Bau berharap menghimbau kepada seluruh orang tua agar bisa mendampingi anak-anaknya pada saat vaksinasi. Andi Hamzah juga menambahkan hadiah vaksinasi yang disiapkan pihaknya tidak hanya anak yang bersekolah di SDN Wangkanapi, namun untuk semua anak usia 6 hingga 11 tahun asalkan mengikuti vaksinasi di SDN Wangkanapi. Kami siap berapapun jumlah siswanya, kami siap untuk memberikan, karena itu menjadi target kami, dan kami akan menugaskan tim kami sekarang standby dari pagi sampai selesai. Reporter RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kedepan buah dan sayur yang masuk ke Bau-Bau akan dirapid tes. Langkah tersebut diprogramkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau dalam rangka memastikan warga masih mengonsumsi pangan sehat tanpa bahan kimia berlebih. Selengkapnya Ode Nurliani melaporkan. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau berinisiatif mengadakan alat rapid test untuk mendeteksi kandungan pestisida berlebihan pada komoditi pertanian. Hal itu dilakukan untuk memastikan warga masih mengkonsumsi pangan sehat tanpa bahan kimia melebihi ambang batas yang tentunya dapat merusak kesehatan. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Muhammad Rais mengungkapkan tak bisa dipungkiri banyak barang yang masuk merupakan hasil komoditi pertanian dari berbagai wilayah terdekat, utamanya buah dan sayur. Menurutnya penggunaan pestisida kimia di tingkat petani cukup tinggi sehingga dikhawatirkan sudah melebihi aturan. Rais pun tak gencar mensosialisasikan penggunaan pestisida nabati. Selain harganya murah, kesehatan konsumen tidak terancam. Sehingga memang kebetulan sekarang Dinas Pertanian sudah bergabung dengan Dinas Ketahanan Pangan. Salah satu bidang di Dinas Ketahanan Pangan itu berbicara tentang pengadaan rapid test. Jadi ada ternyata rapid test untuk mendeteksi adanya kandungan pestisida dalam sayuran tersebut. Sehingga saya pernah berinisiatif, mungkin kita bikin di batas kota, mungkin kita adakan pemeriksaan di batas-batas kota misalnya untuk melihat itu. Rais mengaku pestisida kimia masih digemari di kalangan petani. Selain penggunaannya mudah, hanya dengan membeli langsung dapat digunakan. Sangat berbeda dengan pestisida nabati yang harus diracik lebih dulu dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Untuk itu Dinas Pertanian berinisiatif agar setiap perbatasan pintu keluar masuknya komoditi pangan di Bau-Bau diadakan pemeriksaan. Dalam penggunaan rapid test nantinya akan bekerja sama dengan Lokapom Bau-Bau. Jika ditemukan penggunaan pestisida tinggi, pihaknya akan berkoordinasi dengan daerah dimaksud dalam rangka memberikan pembinaan kepada petaninya agar mengurangi kadar pestisida pada tanaman. Pernah ada kesempatan petugas pengamat kami di lapangan menyampaikan beberapa petani, ternyata petani tadi kayak gitu, disampaikan buat berbahaya apa semua, ya ada yang jawab akan bukan kita yang makan, kan rawan itu. Apalagi kata Rais, pada 19 Januari lalu, Bepom Sultra telah MOU dengan 5 kepala daerah di Kepulauan Buton, salah satunya Pemkot Bau-Bau dalam rangka pengawasan terhadap pangan segar maupun olahan secara terpadu. Ode Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Kota Bau-Bau memiliki sejumlah objek daya tarik wisata bahari yang dapat membangkitkan sektor pariwisata di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal itu, Heru Mulgo melaporkan. Muara sungai di Kadolomoko itu, ya ada yang bilang sih bercandanya Amazonnya Sulawesi Tenggara begitu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, LM Idrus Taufik Saidi, menjadi salah satu pembicara dalam fokus group discussion FGD Pariwisata yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat, serangkaian Hari Pers Nasional HPN 2022 yang berlangsung Senin siang. Dalam FGD yang digelar secara daring dan luring dengan topik Desa Wisata Bahari, pelopor kebangkitan pariwisata Sultra, Idrus mengatakan Kota Bau-Bau telah siap menjadi daerah penyangga Wakatobi sebagai 10 Bali baru di Indonesia dan mendorong peningkatan wisata di Sulawesi Tenggara. Meski Bau-Bau dengan ikon benteng terluas di dunia dan kekayaan sejarah dan budaya masa lalu, Bau-Bau juga memiliki beberapa limbo wisata bahari, salah satunya di Palabusa. Palabusa menjadi sentra budidaya rumput laut. Di sana juga terdapat pengelolaan kerang mutiara atau mabe. Selain produksi utamanya mutiara, daging kerang ini juga dapat diolah menjadi kuliner bercita rasa tinggi. Kami punya juga muara sungai di Kadolomoko itu, ya ada yang bilang sih bercandanya Amazonnya Sulawesi Tenggara begitu. Dia bisa dilintasi di muara itu dengan nipa. Nipa itu jenis kayak pohon di seputaran itu yang bisa dibuatkan atap. Yang konon ada juga buayanya dan sebagainya. Di sebelah baratnya lagi, kata Idrus, terdapat Limbo Wantiro yang kini telah masuk dalam 300 anugerah desa wisata. Wantiro, kalau view-nya melihat pemandangan ke depannya itu ada sebuah pulau cantik, namanya Pulau Makassar. Turun ke lautnya, dia punya kapal karam, turun ke muara sungai air terjunnya itu, dia punya jenis ikan bertotol, jenis ikan hiu topek. Nah, menelusuri untuk naik ke darat, bisa lewat langsung dari bibir pantai naik ke darat, bisa juga ada gua yang tembus ke darat. Limbo ini ada 17 guanya. Dia punya air terjun Tirta Rimba, kemudian
menuju pusat kota, dia ada pelataran yang view-nya bisa menikmati sajian kuliner, tetapi sembari menikmati sunset. Sebagai ikon wisata goa, Limbo Wantiro juga memiliki Goa Lanto dengan panjang ratusan meter. Untuk menikmati keindahan stalaktit dan stalagmitnya hanya dapat dilakukan dengan menyelam. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas PUPR Kota Bau menyiapkan ratusan paket hadiah bagi anak yang mengikuti vaksinasi di SD Negeri Wangkanapi pagi ini. Buah dan sayuran yang masuk ke Bau-Bau akan di rapid test. Demikian Warta Kepton hari ini mewakili kerabat kerja. Saya ucapkan selamat pagi.